Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classics Channel. Kali ini kita akan membahas tentang adverb clause. Sebelum kita bahas apa itu adverb clause, kita bahas dulu tentang complex sentence. Complex sentence adalah kalimat yang terdiri dari main clause atau kita sebut sebagai independent clause. Jadi dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai induk kalimat, dan hanya ada satu induk kalimat dalam complex sentence. Dan si complex sentence juga terdiri dari subordinate clause atau nama lainnya adalah dependent clause, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai anak kalimat. Untuk menghubungkan antara main clause dan subordinate clause, maka kita butuh konektor sehingga menjadi dia kalimat yang lengkap yang kita sebut sebagai complex sentence. Nah, subordinate clause dalam complex sentence ada 3 macam, yaitu adjective clause, noun clause, dan adverb clause yang akan kita bahas di video kali ini. Sebelum kita bahas apa itu adverb clause, kita lihat dulu fungsi dari adjective clause. Adjective clause berfungsi untuk menjelaskan, jadi suatu klausa yang menjelaskan ataupun menerangkan noun atau pronoun, kata benda atau kata-kata benda yang ada di main clause. Sementara noun clause adalah klausa yang berfungsi sebagai subjek atau objek untuk si main clause-nya atau induk kalimatnya. Nah, bagaimana dengan adverb clause? Apakah fungsinya dalam complex sentence? Nah, kita lihat contoh dulu. Dalam contoh berikut ada 2 klausa yang mana yang adverb clause-nya adalah before it was sold. Kalau kita buat pertanyaan dari kalimat ini, maka kita akan menanyakan when had the car had been fixed. Maka jawabannya kita bisa temukan di adverb clause before it was sold. Contoh lainnya, di sini adverb clause-nya ada since he was incompetent. Kita akan bertanya why was that woman sacked from her job? Kenapa si wanita itu dipecat dari pekerjaannya? Maka jawabannya adalah karena since he was incompetent. Nah, jadi si adverb clause ini bisa dibilang dia memberikan keterangan akan apa yang ada di dalam main clause-nya. Dengan kata lain, adverb adalah suatu kata, di mana kata tersebut memberikan keterangan waktu, place, dan manner. Berarti kalau dia adverb clause, berarti dia adalah suatu klausa yang juga bisa memberikan keterangan time, place, manner, dan yang lainnya adalah purpose, tujuan, dan hasil, opposition atau kontras yang berlawanan, reason, alasan, kondisi. Nah, untuk bisa mengetahui adverb clause tersebut apakah memberikan keterangan waktu, place, reason, opposition, maka kita bisa melihat dari konektornya. Nah, kita akan ngebahas satu persatu konektor dari setiap fungsinya. Nah, ketika adverb clause berfungsi untuk memberikan keterangan waktu, maka dia akan memiliki konektor seperti dalam contoh berikut. You can leave the office as soon as you finish the report. Maka kita bisa tahu kamu bisa meninggalkan kantornya yaitu saat laporan sudah selesai. Maka di sini adverb clause-nya adalah as soon as you finish the report yang memberikan keterangan waktu dengan konektor as soon as. Nah, selain dari as soon as yang juga bisa menerangkan waktu, konektornya adalah before, after, when, while, until, since, as, by the time, dan once, whenever, dan as soon as. Nah, untuk konektor before, after, until, since, as, selain sebagai konektor, dia juga bisa berfungsi sebagai preposition. Nah, untuk membedakannya, kita perlu melihat apa yang ada setelahnya. Perhatikan contoh berikut. I had slept before 9 o'clock. Maka kita lihat di sini setelah before-nya ada kata benda, pastinya dia adalah preposition. Tapi kalau setelah before-nya ada klausa, maka dia adalah konektor. Seperti contoh kedua, I had slept before the time showed 9 o'clock. Oke. Sementara adverb clause yang memberikan keterangan waktu memiliki konektor seperti dalam contoh berikut. Everywhere I go, I still can see your image. Di sini konektornya adalah everywhere. Jadi everywhere I go memberikan keterangan tempat. Selain everywhere ada where, wherever, anywhere, everywhere.
Nah, khusus untuk were, selain sebagai konektor adverb clause, dia juga bisa sebagai konektor adjective clause, juga bisa sebagai konektor dari noun clause, dan juga adverb clause-nya sendiri. Nah, untuk bisa membedakannya, kita bisa melihat dari posisinya. Contohnya dalam kalimat berikut, were di sini sebagai konektor dari adjective clause. Nah, cara paling gampang mengetahuinya adalah melihat posisinya di mana. Were posisinya setelah kata benda the city. Dengan arti kata, see where I grew up 16 years ago menjelaskan kata benda city. Maka were di sana adalah konektor dari adjective clause. Kalau konektor dari noun clause, see where akan kita temukan setelah kata kerja maksudnya, setelah kata kerja di mana dia adalah objek dari si kata kerja tersebut. He doesn't know, apa yang dia tidak tahu, where the girl lives. Sementara kalau konektornya see where itu sebagai adverb clause, maka kita akan temukan letaknya setelah kalimat. Nah, perhatikan, di contoh 2 dan 3 memang were-nya letaknya setelah kata kerja, know dan was raised. Tapi perhatikan di contoh ketiga was raised-nya dalam kalimat pasif. Kata kerjanya pasif, dan kata kerja pasif biasanya tidak memiliki objek. Maka di sini dia adalah were sebagai konektor dari adverb clause. Nah, konektor lainnya dari adverb clause yang menunjukkan manner adalah that poor boy he had never eaten for days. Di sini as adalah konektor dari adverb clause yang memberikan keterangan manner. Jadi as itu selain juga memberikan keterangan waktu, juga bisa memberikan keterangan manner. Jadi kalau keterangan waktu dia artinya akan saat, sementara kalau manner dia artinya akan seolah-olah atau seakan-akan. Jadi selain as juga ada as if, as though, just as, dan like. Adverb clause juga memberikan keterangan purpose, tujuan, dengan konektornya seperti dalam contoh kalimat berikut. I install the alarm in my house so that no one can break into my house. Jadi tidak ada orang yang bisa membobol rumah saya, katanya. Supaya, jadi so that itu artinya supaya. Nah, konektornya adalah so that. Selain dari so that, juga kita punya konektor adverb clause-nya adalah in order that, in order to. Adverb clause juga bisa memberikan keterangan result, hasil, dengan konektornya. Oke, so setelahnya biasanya diikuti adjective atau verb dan that kemudian. Jadi beda dengan yang tadi ya. Kalau so that tadi disatukan, kalau ini terpisah oleh adjective atau verb. Kemudian such setelahnya biasanya ada kata benda that. Nah, contohnya, that cafe is such a lovely place that it is everyone's place in town. Perhatikan, di sini memakai such, maka ujungnya kita akan temukan place, kata benda, baru diikuti oleh that. Oke. Yang contohnya so, misalnya, that cafe is so lovely. Lovely di sana adalah adjective, that it is everyone's place in town. Adverb clause juga bisa memberikan keterangan kontras atau opposition. Contohnya dalam kalimat berikut, although we had followed the map, we still got lost. Perhatikan di sini, adverb clause-nya adalah dari although sampai the map. Although memberikan keterangan kontras. Walaupun sudah punya map, kami tetap tersesat. Oke, rata-rata kalau yang opposition maknanya adalah meskipun, walaupun. Oke. Nah, perhatikan adverb clause juga ini letaknya di depan. Jadi adverb clause tidak selalu letaknya di akhir kalimat, tapi juga bisa di awal kalimat. Tapi jangan lupa harus ada koma untuk memisahkan antara adverb clause-nya dengan main clause-nya. Selain dari although, yang juga bisa memberikan keterangan kontras, juga ada while, though, whereas, even though. Yang maknanya adalah walaupun, sementara itu, dan meskipun. Adverb clause juga bisa memberikan keterangan reason, dengan konektornya seperti since, because, now that, as, so that. Dan adverb clause juga bisa memberikan keterangan kondisi dengan konektornya. Berarti kalau kondisi maknanya jika ya, jika ataupun jikalau. Dengan konektor if, in the event that, kemudian provided that,
dengan syarat gitu ya, unless kecuali, even if, in case that, dan only if. Ini artinya rata-rata jikalau. Oke? Nah, semoga bisa dipahami. Jadi ingat, adverb clause adalah klausa yang memberikan keterangan. Keterangan apa yang diberikan tergantung dari konektor yang dia pakai. Okay, I think that's all for today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.